Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Sahabat-sahabatku dimanapun tentunya kalian berada, dengan harapan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, kesejahteraan, taufik, inayah, hidayah Allah pula selalu senantiasa menyertai kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Pertemuan kali ini saya akan menanggapi berbagai macam dari komentar netizen yang sifatnya provokatif dan negatif terhadap musibah yang terjadi yang menimpa saudara kita, di mana kejadian tersebut ambruknya pondok pesantren atau salah satu bangunan musola pesantren yang berada di Sidoarjo, yakni pesantren Al-Khazin. Namun sebelum lebih jauh, tentu saya menghaturkan rasa bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban, kepada pihak pesantren. Mudah-mudahan selalu diberikan kesabaran, diberikan kekuatan atas musibah yang terjadi beberapa hari yang lalu. Nah, memang kalau kita melihat dari situasi yang terjadi, di mana hakikat segala sesuatu itu tidak terlepas daripada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping pula ada ikatan mengenai ikhtiar kita terhadap tentu meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan. Akan tetapi dalam hal ini tidaklah tentu relevan kalau kita memberikan hujatan, memberikan provokatif yang justru berlebihan. Dan saya menyayangkan dengan banyaknya netizen yang dimana berkomentar tanpa kalian sendiri. Saya pastikan ini mayoritas mereka tidak pernah ada di lingkungan pesantren, tidak pernah merasakan yang namanya hidup di bawah naungan kiai, sehingga mereka bisa kita katakan apakah notabene paham agama atau mereka ini ialah termasuk daripada buzzer-buzzer yang menunggangi buntut dari persoalan ini. Sebagaimana sebelum saya bacakan komentar, hal ini pula perlu saya ungkapkan. Adanya pihak-pihak yang memanfaatkan atas situasi yang terjadi. Karena indikasi bahwa sebelum adanya kejadian yang menimpa pesantren Al-Khazin ini, ada banyak netizen yang mengatakan bahwa ini merupakan teguran, bahkan mengatakan ini adalah musibah azab yang diberikan Allah. Kenapa? Ada kaitannya dengan tokoh kiai yang mana juga di situ beliau merestui, beliau memberikan izin atas kejadian pembongkaran bangunan yang berdiri di atas makam di daerah Pasuruan. Sehingga untuk menjebak kiai, menjerat kiai tersebut tidak dengan cara yang sama, akan tetapi ini peluang yang bisa menyeret tokoh kiai tersebut ke ranah hukum. Sehingga inilah yang berkepanjangan. Inilah tentu buntut dari musibah yang terjadi. Sehingga saya melihat miris, seakan-akan tidak ada hati nurani, di mana keringat belum pula mengering, darah belum pula hilang dari puing-puing bangunan yang runtuh. Hujatan bergulir silih berganti, dan secara mayoritas ini justru banyak daripada komentar dari netizen yang menurut saya ini tidak relevan, tidak elok. Sekali lagi, di mana hati nurani kalian? Sebatas apa sumbangsih kalian? Sebatas apa kepedulian kalian terhadap dunia pendidikan pesantren? Sehingga kalian ketika ada hal kejadian seperti ini mengucapkan ucapan yang tidak senonoh. Bayangkan ketika rasa sakit, rasa perih itu masih dirasakan, kalian masih menghujat, kalian masih ingin menyeret, menjebloskan. Bayangkan kalau ini terjadi pada keluarga kita, pada diri kita, mungkin kita juga akan merasakan perasaan yang betapa pilu, yang betapa tentunya menyedihkan bagi kita. Nah, sahabat-sahabatku, kita langsung akan bacakan dari salah satu video. Dan banyak video-video, baik ini dari buzzer ataupun dari pihak-pihak tertentu yang menunggangi. Silahkan nanti kalian berikan komentar-komentar kalian di video ini. Siapa pihak yang menunggangi daripada persoalan ini sehingga berkepanjangan? Silahkan, itu hak asasi kalian. Akan tetapi saya tentu menganalisa dalam hal ini jelas bahwa ini ada kaitan dari orang-orang tersebut
yang ingin tentunya tidak puas atas kejadian ini dan ingin lebih mengsengsarakan lagi, sesengsara-sengsaranya, sebinasa-binasanya. Luar biasa kekejiannya. Nah, saudara-saudaraku, ini tentu salah satu video di mana ini berbagai macam komentar, tidak pula banyak komentarnya di sini. Karena video ini juga ini baru saja 2 hari yang lalu. Kemudian saya melihat komentar itu tidak terlalu banyak, tetapi banyak daripada yang lain itu juga berkomentar yang sama, yang selaras dengan video ini. Sehingga bayangkan kalau video yang menyudutkan pesantren Al-Khazin ini lebih dari 10, maka di situ bisa kita katakan rata-rata netizen yang menghujat ini hadir di situ ribuan. Betapa mirisnya bangsa ini. Jadi krisis hati nurani kita sudah terkikis ternyata. Sehingga yang ada hanyalah nafsu, murka, dan tentu ini adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh iblis laknatullah. Nah, perhatikan, saya bacakan dari salah satu akun. Syukurlah, begitulah bencana yang diterima ibu bapak mereka, selalu ganggu umat orang lain, itu azab. Nah, umat di sini umat yang mana? Itu kan? Apakah kelompok sebelah itu? Jadi apakah kalau kita melihat ini ya, apa ya, ini adalah orang yang mempunyai akidah berbeda dengan kita, sehingga dia mengatakan seperti itu karena dia mengatasnamakan mengganggu umat orang lain, atau dari orang-orang yang berseberangan yang sudah jelas kepada pengasuh pondok pesantren Al-Khazin. Silahkan kawan-kawan berikan pendapat komentar kalian. Kemudian komentar selanjutnya, melihat kejadian ini harus paham kultur yang ada di pesantren. Saya juga setuju, ada banyak pesantren tumbuh menjadi besar secara fisik, bangunan sarana kebanyakan dilakukan secara gradual berdasarkan dana yang ada tanpa pemahaman teknis cukup tentang pembuatan bangunan tinggi. Nah, ini ada hal positifnya. Saya sepakat kalau ini harus dikaji, tapi bukan untuk menjatuhkan. Kalau kelemahan-kelemahan itu memang ada, ini adalah PR bagi kita semua, bagaimana untuk lebih waspada, kemudian memperbaiki, memperhatikan bangunan-bangunan yang ada. Tidak pula tertuju kepada pesantren-pesantren, tetapi mungkin bangunan-bangunan kampus, sekolahan dan sebagainya. Sudah layakkah? Tentu menurut ahli dalam bangunan. Berdirinya bangunan itu apa sudah sesuai dengan standar orang-orang yang memahami di bidang segi pembangunan. Ya, ini hal yang positif, akan tetapi harus kita bawahi. Jangan dijadikan ini sebagai alat untuk kita menyudutkan. Karena sekali lagi, sebelum ada kejadian ini, mana hadirnya kita? Apakah kita pernah mengomentari? Tidak. Apakah kita punya sumbangsi? Tidak. Berapa nominal uang yang kita infakkan ke pondok tersebut? Tidak ada, kawan. Jadi kalian melontarkan dengan kata-kata yang tidak tentu relevan. Ini kalian tidak menyadari bahwa di mana kalian ketika pesantren itu belum terjadi musibah. Kok setelah datangnya musibah kalian hujat, kalian maki? Kecuali kalau kalian punya sumbangsi besar di sana. Itu hak kalian, maka kewajiban kalian mengarahkan itu. Tapi miris ketika kalian tidak memiliki kontribusi, tidak memiliki tentu memberikan faedah atau manfaat kepada pondok tersebut, lantas kalian mencaci, memaki dan sebagainya. Nah, kita lanjut untuk komentar selanjutnya. Digugat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Wah, ini ahli hukum kayaknya. Bayangkan, kalau ahli hukum itu tentu menyudutkan kiai pesantren dan tidak tahu mekanisme sejatinya pesantren itu sendiri bagaimana, ini bahaya. Karena pengetahuan orang hukum, pengetahuan orang-orang berpendidikan di formal jauh, kawan, jauh. Jauhnya dari apa? Salah satunya orang-orang yang ada di pesantren itu betul-betul dididik, ditempah dohiran wa batinan, baik luarnya maupun dalamnya. Kalau yang ada di formal, sekalipun itu sekelas fakultas, itu hanya dohirnya. Kecerdasan itu hanya bentuk wujud daripada dohirnya, batinnya belum tentu. Makanya banyak orang pintar itu sudah materialistis. Karena kenapa? Batinnya, rasa kasih sayangnya, rasa empatinya, rasa kedermawanannya tidak ditempah di situ. Yang akhirnya hanya keuntungan, dan keuntungan. Jadi bedanya di situ antara kualitas orang yang ada di pesantren dan orang-orang yang menempuh pendidikan formal. Bisa di cross check, bisa diperhatikan dan diteliti oleh kawan-kawan secara mayoritas. Kita tidak menafikan orang yang lulusan fakultas punya gelar doktor, profesor. Tetapi kalau kita melihat orang yang sempurna itu adalah orang yang menempuh kedua-duanya.
di mana dia menempuh pendidikan non formal keagamaan, begitu pula dia melakukan pendidikan secara formal, legalitas dia di dalam kepemerintahan. Itu saja. Jadi kalau hanya timpang satu saja, itu tidak jadi ukuran kita untuk menegakkan satu kebenaran. Terlebih itu ketika kita adu data dengan hukum-hukum yang berlandas pada hukum Islam. Tentu ini akan terikat nampaknya betapa bedanya pengaruh kualitas antara pendidikan pesantren dan bisa kita katakan pendidikan formal yang ada. Kemudian lagi, ungkapan maaf tetap diterima, namun faktor kelalaian tetap berjalan masalah hukum. Tuh, tetap diterima. Ya ini artinya ya pasti mengharapkan. Padahal kejadiannya itu asal ini apakah harapan dari wali santri, keluarga pesantren yang ada di sana, baik santrinya, keluarganya, atau ini hanya harapan-harapan semua netizen. Sementara yang kita lihat bahwa saya melihat ada salah satu, nanti saya akan angkat temanya. Bahkan ada wali santri yang putranya itu dalam musibah tersebut meninggal dunia. Beliau malahan syukur. Bahkan kalaupun tidak dianggap masyarakat gila, dia akan menampilkan hadroh karena kebahagiaannya. Karena kenapa? Keyakinan dia bahwa anak itu adalah mati syahid. Anak itu sedang berjuang, anak itu sedang berjuang. Anak itulah yang nanti akan, tentu harapan kita ke depan, yang akan mendirikan, yang akan berkontribusi untuk nusa bangsa ini dan untuk menjaga akidah syariat Islam yang ada. Luar biasa perjalanannya, sehingga kebanggaan orang tua sekalipun anaknya sudah tiada, yakinlah mereka akan dipertemukan, dijadikan oleh Allah dalam hamba-hamba yang beruntung. Jadi saya berbicara seperti ini kawan, bukan atas dasar saya membela buta, karena saya sendiri santri dan anak saya sampai saat ini masih menempuh pendidikan pesantren. Bahkan anak saya mulai dari SD sampai saat ini sudah menempuh pendidikan tingkat aliyahnya masih di pesantren. Jadi kami tahu betul bagaimana kami tentu menetapkan benteng kekokohan kami, di mana kami menjalankan itu sama-sama ikhlas, sama-sama ridho. Anak maunya seperti itu dan kami ikhlas ridho atas memenuhi permintaan anak. Begitu pula sebaliknya, orang tua ingin anaknya di pondok, anaknya ridho dan ia ingin membahagiakan orang tuanya. Jadi kalau kita ambil kias di dalam Al-Quran, sebagaimana tentu kisah yang diceritakan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada putranya Ismail, mungkin pengorbanan kita untuk menggapai ridhonya Allah itu belum seberapa kalau kita kaji, pahami. Jadi hati-hati kalian. Nah, kemudian astagfirullah, semoga beliau diberikan ketabahan dan diberi kesehatan untuk gurunda. Nah, mungkin ini dia bagian dari santri sana. Ya memang kita miris melihat komentar-komentar netizen, ya bisa kita katakan komentar yang tidak bertanggung jawab kalau seperti ini, tidak memiliki etika, tidak memiliki rasa hati nurani. Ini secara mayoritas. Dan selanjutnya, kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa harus diproses secara hukum. Nah, diluncingkan lagi. Kemudian lagi, netizen yang lain menanggapi hal ini tangkap, serta ke ranah hukum pihak yang bertanggung jawab karena ada kelalaian yang membuat kesalahan yang fatal. Perhatikan, banyak. Dari sekian komentar yang ada, baru hadir 2 orang, taruhlah yang saya anggap ini memberikan support yang positif. Kemudian lagi, sangat setuju dengan artinya kiai tersebut diproses secara hukum. Kemudian lagi, jangan dikasih kendor, hukum harus ditegakkan kepada siapapun. Masya Allah. Jadi saya melihat komentar-komentar netizen ini, apakah seiman dengan kita, apakah dia paham agama, atau ini orang-orang yang saya katakan lagi, ini orang-orang yang menunggangi ini sehingga tidak lagi memakai akal sehat dan hati nurani. Nah, kemudian lagi netizen berikutnya, hukum emang harus ditegakkan, minta maaf ya dimaafin, tapi hukum tetap jalan. Luar biasa ya, bayangkan ini kiai yang sudah jatuh tertimpa tangga. Ya Allah, masih banyak komentar-komentar netizen di mana di sini 99% ini adalah berkomentar yang negatif terhadap pondok pesantren atau pengasuh pesantren Al-Khazin. Nah, sahabat-sahabatku, ini gambaran buat kita betapa mirisnya negeri ini, yang mana kita belum selesai dalam satu persoalan ditimpah lagi dengan persoalan yang lain. Dan tetapi ini membuat kita justru semakin hati-hati dan waspada. Banyak artinya manusia di Nusantara ini yang sudah hilang daripada fondasi natural yang dulu itu diwariskan oleh leluhur-leluhur kita, sehingga rasa keprihatinan, rasa kasih sayang, rasa menghormati itu mayoritas sudah terkikis dan sirna. Sahabat-sahabatku, tentu saya secara pribadi mengajak kepada masyarakat semua bahwa apapun yang terjadi, sekali lagi
tidak terlepas dari takdir Allah. Sekalipun air mata berganti darah, banyaknya curahan air mata yang kita keluarkan tidaklah akan mampu bisa mengembalikan takdir Allah yang sudah ditetapkan, yang sudah terjadi. Tidak akan mungkin lagi seberat apapun tuntutan tidaklah akan mengubah nasib nyawa yang sudah hilang. Jadi bagi kita hendaknya berlogika, tidak ada lagi cara lain, tidak ada lagi jalan lain, terkecuali justru kita mendoakan agar keduanya itu mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana pula kita pernah rasakan di diri masing-masing, keluarga kita walaupun dengan lantaran sakit, bahkan orang tua kita yang tiada meninggalkan kita, sekalipun rintihan air mata itu mampu untuk menembus kampung, menembus kota, menembus provinsi, namun itu semua sia-sia, tidaklah akan mampu tentu untuk mengembalikan takdir atau merubah takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, artinya tidak ada cara bagi kita kecuali ikhlas, kecuali sabar, dan mudah-mudahan keikhlasan, kesabaran kita meneguhkan hati dan keimanan kita, dan kita tentu digolongkan kepada hamba-hamba yang beruntung yang mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya, Amangku Hakim Medsos, salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.